Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kemarin kita sudah melakukan pretest ya. Nah, pada pertemuan kedua di klinik matematika ini kita akan melakukan pembelajaran terbimbing berdasarkan hasil pretest kalian. Tujuan dari pembelajaran terbimbing ini adalah kalian meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, ada 3 komponen yang Ibu soroti dalam tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, hari ini kalian mampu menafsirkan soal matematika yang berbentuk deskripsi atau soal cerita. Terus yang kedua, kalian mampu menentukan rumus untuk menyelesaikan soal matematika berbentuk deskripsi. Yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan soal deskripsi sesuai dengan rumus yang ditentukan. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian LKS terbimbing sebagai bahan panduan kalian dalam mengerjakan step by step soal-soal yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini itu adalah segitiga dan segi 4 ya. Ada 4 tips yang bisa Ibu bagikan kepada kalian ketika kalian menemukan soal berbentuk cerita. Tips yang pertama, kalian menulis diketahui. Apa sih yang isi dari diketahui itu? Isi dari diketahui itu kalian menuliskan sebuah pernyataan-pernyataan yang singkat dari soal tersebut. Ya, karena pernyataan singkat jadi tidak usah ditulis panjang lebar. Yang kedua, kita tulis ditanyakan. Ditanyakan berarti kamu membuat pertanyaan dari soal itu. Soal itu pertanyaannya apa? Kita tulis kembali. Kenapa harus seperti ini? Karena kadang matematika itu terdiri dari untuk menuju jawaban akhir itu terdiri dari banyak langkah. Maka dari itu kita harus menuliskan pertanyaannya supaya kita bisa fokus pada apa yang ditanyakan. Lalu yang ketiga adalah tulis rumus yang sesuai berdasarkan soal yang kamu baca. Yang keempat, selesaikan soal tersebut sesuai dengan rumus yang sudah kamu tulis sebelumnya. Nah, tanpa panjang lebar, Ibu akan menjelaskan contoh 1 dan contoh 2 bagaimana menyelesaikan soal berbentuk deskripsi. Pada contoh pertama, soalnya berbunyi, Pak Sony memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 4 meter, antara yang satu dengan yang lain. Pertanyaannya, berapa jumlah pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Sony? Oke, lanjut. Nah, ini untuk membantu kita dalam menulis pernyataan ya. Kita pertama tulis dulu diketahui. Apa sih yang kita ketahui dari soal? Kita lihat kalimat pertama yang ini. Pak Sony memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Kita jangan tulis ini semua ya. Kita tulis aja yang pertama, kebunnya berbentuk persegi panjang. Ukuran kebun sama dengan panjang 50, lebar 20. Lalu pernyataan ketiga, di sini ada kalimat di sekeliling kebun ditanami pohon pepaya berjarak 4 meter antara satu dengan yang lain. Kita cukup tulis seperti ini aja. Sekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 4 meter. Oke, sudah ya. Nah, langsung ke langkah kedua, yaitu ditanyakan. Ditanyakan berarti kita menuliskan pertanyaan dari soal. Tadi kan di pertanyaan soal itu kan ditanyakan berapa banyak pohon pepaya yang dibutuhkan untuk mengelilingi kebun. Nah, kita cukup tulis saja berapa banyak pohon pepaya yang dibutuhkan. Kita mengira-ngira rumus. Nah, tadi di soal tadi, kalau kalian ingat di situ kan berapa banyak pohon pepaya yang dibutuhkan untuk mengelilingi kebun, ada kata-kata di sekeliling kebun. Artinya, soal tersebut akan dicari kelilingnya terlebih dahulu. Nah, karena soal tersebut kebunnya berbentuk persegi panjang, maka kita tuliskan rumus persegi panjang, yaitu sama dengan 2 kali P ditambah L.
Nah, kita langsung saja penyelesaian. Keliling kebun sama dengan keliling persegi panjang. Sama dengan 2 kali P ditambah L. 2 dikali, tadi P-nya sudah kita tulis pada pernyataan diketahui, P sama dengan 50 dan L sama dengan 20. Nah, keduanya kita jumlahkan 50 dan 20, hasilnya adalah 70. Lalu 70 kita kalikan 2, hasilnya adalah 140. Jadi, banyak pepaya yang dibutuhkan jika jaraknya 4 meter antara satu dengan yang lain, kita tinggal buat membagi keliling kebun dengan jarak antar pohon pepaya. Hasilnya adalah 140 dibagi 4, 35. Sehingga banyak pohon pepaya adalah 35 pohon. Kalau Ibu gambarkan dengan menggunakan gambar yang sederhana, misalkan ini kebun berbentuk persegi panjang. Nah, di dalam kebun itu diminta ditanam pohon pepaya, Pak Sony. Pohon pepaya berarti kita ubah dulu warnanya jadi biru. Oke, diminta pohon pepaya. Andai kata ini pohon pepaya 1. Antara pohon pepaya ini 4 meter. Nah, kira-kira ada banyak pohon pepaya di sini. Nah, berarti kan dari kita mencarinya lewat ke keliling, lalu dibagi dengan jarak antar pohon pepaya. Seperti itu ya. Mudah bukan cara menyelesaikannya? Nah, kalau kalian mudah, ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pada contoh soal 2, Pak Paijo ingin mengganti ubin untuk ruang tamunya. Lantai ruang tamu Pak Ijo berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasangi ubin berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Pertanyaannya, tentukan banyak ubin yang dipakai untuk mengganti lantai ruang tamu Pak Ijo. Oke, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, lantai ruang tamu Pak Ijo itu berbentuk apa? Pak Ijo ingin mengganti ubin untuk lantai ruang tamunya. Kita nggak usah tulis, kita cukup tulis lantai ruang tamu Pak Ijo. Lantai berbentuk persegi ya. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah atau sisinya sama dengan 6 meter. Oke, 6 meter. Lalu ubin. Ubinnya akan dipasang sebuah ubin yang berbentuk juga persegi. Ukurannya adalah 30 cm. Oke, ini kan satuannya jelas berbeda ya. Nah, kita ubah dulu satuan yang meter menjadi cm. 6 meter ke cm berarti 6 kali 100. 6 kali 100 sama dengan ya 600 cm. Lalu ditanyakan banyak ubin yang dibutuhkan. Oke. Nah, langkah ketiga kita menentukan rumus. Nah, supaya kalian lebih gampang, Ibu buat ilustrasinya dulu ya. Misalkan ini lantai ruangnya Pak Ijo, ya. Mohon maaf, anggap aja ini persegi yang lurus ya. Selanjutnya akan dipasangi sebuah ubin. Ubinnya di sini. Nah, ini ukurannya anggap aja 30 kali 30. Lalu ini ukurannya 6 ya. Ini 6, ini 6. Kalau ini berarti 30 kali 30. Nah, kira-kira ada berapa banyak ubin yang dibutuhkan? Kalau kita lihat di sini, rumus yang kira-kira kita pakai itu adalah rumus luas. Karena di sini ubinnya itu mengisi seluruh lantai di sini. Sehingga yang akan kita gunakan rumusnya adalah rumus luas persegi. Apa itu rumus luas persegi? Iya, sisi kuadrat. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti pertama kita cari luas dari lantai Pak Paijo. Luas lantai
Tadi kan lantainya persegi, jadi kita langsung saja tulis rumus luas persegi S kuadrat. Tadi ukuran lantainya 6 meter. Nah, 6 meter tadi udah diubah ya dalam bentuk sentimeter jadi 600. Sehingga 600 kita kuadratkan, hasilnya adalah 6 kuadrat 36. Nolnya dikuadratkan mengikuti, jadi ada 4. Jadi ada 360 cm luas lantainya kuadrat. Lalu selanjutnya kita cari luas ubin. Luas ubin juga sama, karena ubinnya berbentuk persegi, kita pakai rumus luas persegi. S kuadrat sama dengan 30 kuadrat. 30 kuadrat sama dengan 900 cm. Nah, yang ditanya banyak ubin. Nah, kalau yang ditanya banyak ubin, nah, berarti kita tinggal membagi aja. Luas lantai dibagi dengan luas ubin. Sama dengan 360.000 dibagi dengan 900. Nolnya kita coret 2, ini coret 36 bagi 9 itu 4. Sehingga hasilnya adalah 400. Sehingga banyak ubin yang dibutuhkan adalah 400 ubin. Oke. Mudah bukan cara mengerjakannya? Oke, selanjutnya Ibu akan share contoh soal lain yang sudah dikerjakan oleh teman kalian, Astrid. Halo semuanya, saya di sini mau menjawab pertanyaan soal yang di bawah ini. Pertanyaannya, sebuah kolam ikan berbentuk segitiga sama sisi panjang, sisinya 15 meter. Kolam tersebut akan dikelilingi bambu tiap meter. Tiap meternya membutuhkan 7 bambu. Berapa banyak bambu yang dibutuhkan untuk mengelilingi kolam ikan tersebut? Oke, simak baik ya jawabannya. Check it out. Oke, diketahui kolam ikan berbentuk segitiga sama sisi segitiganya adalah 15 meter. Kolam tersebut akan dikelilingi pagar bambu 1 meter ya ini. 1 meter sama dengan 7 bambu. Oke. Ditanya berapa banyak bambu? Oke, jawab. Keliling segitiga. Segitiga sama dengan 3 kali sisi. Tadi ada soal pertanyaan bahwa kalau sisi segitiga itu adalah 15 meter. Sisinya 15 meter. 3 dikali 15. 3 dikali 15 yaitu 45. Berarti jawabannya 45 meter. 1 meter kolam sama dengan 7 bambu. Maka bambu yang dibutuhkan sama dengan
keliling kolam dikali banyak bambu. Oke, tadi kita sudah mencari kelilingnya. Keliling segitiga yang tadi bambu itu adalah 45. Tulis di sini 45 dikali 7 bambu ini. Dikali 7. 45 dikali 7 sama dengan 315. Berarti 315 bambu. Jadi, banyak bambu yang dibutuhkan adalah 315 bambu. Oke, terima kasih. Ini jawabannya.